Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Nampaknya ini pembahasan sudah hampir selesai. Sebelumnya mari kita baca Fatihah satu kali, kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, beliau Mbah Soleh Darat. Semoga yang disampaikan beliau di dalam kitabnya bisa memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, manfaat dunia akhirat. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan keluarga beliau, dengan guru-guru beliau, murid-murid beliau, para pecinta-pecinta beliau, diberi keselamatan dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Bisuril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil ighfir walil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama أو أجهل أو يجهل علي. يا ربي زدني علما وانزل لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعل لي محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيوني واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال حسنا في اليق من بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu utawi anapun somul khususil khusus, mongko ya iku posone ati den cegah saking angen-angen ingkang ina, lan mikir-mikir donya, lan nyegah saking angen-angen masiwallah muhung jungkung ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita membahas tentang yang pertama puasanya orang awam, kemudian dilanjutkan dengan puasanya orang khusus, puasanya para ulama, para aulia, puasanya orang-orang solih. Kemudian yang ketiga kita dikenalkan terhadap puasa yang biasa dilakukan oleh para nabi, yakni puasa al-khususul khusus. Jadi setidaknya jika kita tidak mampu untuk meniru puasanya para nabi, tirulah puasanya orang-orang solih. Harus ada peningkatan daripada puasa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jangan hanya melulu pada tingkatan puasa orang awam saja, apalagi sampai tidak puasa. Ini jadi kita ketahui, kita pelajari bagaimana puasanya para nabi. Somu khusus yaitu mereka berpuasa tidak hanya menahan lapar dahaga, menahan dari nafsu syahwat saja, tidak hanya mencegah anggota tubuh dari kemaksiatan saja, bahkan mereka menjaga hati mereka dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala selama satu hari penuh. Bahkan setiap hari selama bulan Ramadan para nabi itu mereka konsentrasi penuh. Kalau sampai mereka tidak ingat kepada Allah, ya mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang membatalkan puasa mereka. Jadi mereka tidak terpikir sama sekali babakan masalah duniawiyah, mikir-mikir duniawiyah, lan nyegah angan-angan masih Allah, mengangan-angan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau beribadah jungkung, muhung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utawi batine iku poso sebab angen-angen masih Allah. Batin mereka selalu mengangan-angan terhadap apa yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah. Lan arah mengkono ngendika para arbabul qulub, semongso kumprentek atine wong kang poso nalika rina angen-angen apa bakal ingkang ingsun gawe buka mongko teman-teman katulis wong kang khotok kelawan potan kang agung.
Jadi para nabi itu ketika mereka sudah memikirkan nanti sore saya mau buka pakai makanan apa, itu mereka para nabi sudah mengatakan, oh ini adalah khata, ini adalah satu kesalahan. Tidak boleh saya mikir mau buka pakai apa, mau makan pakai apa. Ini puasanya khususul khusus. Mungkin kita sangat jauh dari itu semuanya. Ya. Jadi khususul khusus mereka berpuasa itu tidak terpikir entah nanti malam buka pakai apa, nanti mau sahur pakai apa. Itu tidak ada sama sekali terbesit di dalam hati mereka. Ya. Sebab dengan memikirkan apa yang akan dimakan ketika buka dan sahur itu, mereka menganggap itu sebagai bentuk penghinaan kepada Allah karena tidak tawakal, tidak pasrah kepada Allah. Jadi sebab ora tawakalan, ora madhep utawi posone khususul khusus iku posone para anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Inilah puasa dari para nabi, puasa dari siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo lamun ora kuwasa sira derajat kang kaping 3 iki, mongko nglakonana ing derajat kang kaping 7. Aja nglakoni derajat kang awal, awit sejak dulu balik sampai sekarang masih saja stagnan di posisi awal. Ini berarti ya termasuk orang-orang yang merugi ya. Ketika kita awal puasa dulu, pertama kali kita menjalankan kewajiban puasa, kok masih saja seperti itu hingga kita saat ini sudah berumur. Nah, itu artinya kita masih stagnan di posisi itu, maka kita termasuk orang yang merugi. Nggih. Mongko lamun ora kuwasa sira ing derajat kang kaping 3, mongko nglakoni ing derajat kang kaping 7, aja nglakoni derajat kang awal. Posone wong awam, monggo wedya sira. Monggo ana adabe wong kang puasa Ramadan iku arep bisu lan nyuwun sewu micek saking barang kang ora hak. Jadi ketika kita berpuasa, hendaklah kita bicara itu jangan terlalu banyak, kecuali bicara yang bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah, kecuali bicara yang bisa menjadikan kita selalu ingat kepada Allah. Zikir ini, perbanyak zikir, jangan terlalu banyak omongan kepada manusia yang dengan omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Nah, perbanyak untuk membahas ilmu agama ini. Jadi jangan stagnan di posisi puasanya orang awam terus dari dulu sampai zaman bahula sampai mati. Nah, masih saja di posisi itu, tidak ada kemajuan sama sekali ya. Becik arep bisu lan micek itu artinya membutakan ya. Jangan banyak melihat ya. Gunakan mata untuk banyak melihat Al-Quran, jangan melihat selain Quran. Gunakan mata untuk melihat kitab, melihat buku-buku kajian agama, jangan digunakan untuk selain itu ya. Apalagi digunakan untuk melihat barang-barang yang tidak hak ya. Balik ketemu kula maca Quran lan utamane aja turu yen wektu rino, jangan terlalu banyak tidur di waktu siangnya supaya ngrasakaken sira ing masakote luwene lan masyakote marang ya. Jangan terlalu banyak tidur agar kita itu bisa merasakan, oh ternyata orang lapar itu seperti ini, orang kehausan itu seperti ini, sehingga ini bisa membuat kita menjadi mudah dalam bersedekah. Oh ternyata begini toh, begini toh menderitanya orang-orang yang tidak punya makanan, yang tidak punya minuman tiap harinya. Saya baru 1 hari, baru 2 hari, baru 1 bulan sudah merasakan seperti ini. Mereka bertahun-tahun seperti itu, sehingga bisa membuat hati kita semakin lembut ya, berkasih sayang, mudah untuk bersedekah. Inilah puasa-puasa yang dicontohkan oleh para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Lan aja pisan-pisan metu saking ngomah liyane krana hajat kang fardu. Jangan sekali-kali keluar dari rumah kecuali jika ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Lamun ora kuwasa bisu micek maca Quran, mongko turu wae. Ini ya. Jadi jika kita tidak bisa untuk mempersedikit membahas bahasan-bahasan duniawi ya, jika kita tidak mampu memperbanyak membaca Al-Quran,
ya, tidak mampu memperbanyak zikir, tidak mampu memperbanyak membahas ilmu agama, ya, tidak mampu melakukan itu semua, maka tidur adalah lebih baik bagi kita. Krana dawuhe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi turune wong kang poso iku ngibadah, naumus shaimi ibadatun, bagi orang-orang yang ketika dia terjaga, kalau melek hanya gibah saja, kalau dia melek hanya sukanya pamer saja, maka sebaiknya dia tidur saja. Lamun ora kuwasa dadi menungso, mongko becik dadi ya watu. Jika kalian tidak bisa menjadi manusia yang seharusnya, manusia itu sudah dibekali akal. Akal itu gunanya untuk berpikir, berpikir terhadap ayat Al-Quran, berpikir terhadap ilmu-ilmu agama, berpikir terhadap alam semesta, berpikir terhadap hal-hal yang bermanfaat, berpikir terhadap kematian, apa yang akan menimpa kita di akhirat nanti jika kita tidak punya banyak ilmu, banyak bekal ini ya. Jadi gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Jika tidak bisa menjadi manusia yang harusnya ini banyak berpikir, banyak tafakur, maka sebaiknya jadilah batu. Ojo dadi kala jengking, ya. Ojo dadi kelabang. Wis ora manfaat malah ngentup. Ini jari Mbah Soleh Darat. Jangan kamu menjadi apa namanya itu kelabang, atau apa ya, kalau jengking apa ya, pokoknya itulah ya, hewan yang biasa ini. Jangan seperti itu. Mereka tidak begitu banyak manfaat, tapi justru malah suka memberi bisa, ya. Jangan menjadi hewan yang berbisa, ya. Manusia yang jika dia terjaga, ketika melek dia justru menjadi bisa bagi orang lain, karena gibahnya, karena rasan-rasan, atau karena dia menjelek-jelekan kepada orang lainnya. Ini tidak bermanfaat, malah ngentup gitu ya. Ngentup mareng manungso akeh, lan ojo dadi ula telasar teleser krana arah nemokaken upase. Ini jangan menjadi ular, ya. Karena ular itu nanti kan dia cari tempat untuk memasang di mana bisa itu bisa dipasang, ya. Jadi malah justru akan membuat penyakit bagi orang lain, ya. Jangan menjadi seperti kalajengking, ya. Jangan menjadi seperti kelabang, jangan menjadi seperti ular, ya. Merono ngupasi, mrene ngupasi, ini dawuhnya Mbah Soleh. Lan ya iku wong namam arane, yang disebutkan seperti ular, yang suka memberi upas ke sana ke sini, memberi bisa ke sana ke sini, itu adalah orang yang namam, atau orang yang suka mengadu domba, ibaratnya ulo, ya. Moko hati-hati sira marang puasa ira, karena setuhune puasa iku rubuul iman, karena sesungguhnya puasa itu adalah seperempat dari keimanan, tegese seperempat iman. Karena ningali dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saufu nisfus sabri, as-saumu nisfus sabri. Rasulullah pernah bersabda, sabar itu adalah sebagian dari puasa, itu adalah sebagian dari puasa, utawi poso iku separone sabar. Lan kelakuan ningali dawuhe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, lan utawi sabar iku nisful iman, separone keimanan. Ya ini ya. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan as-saumu nisfus sabri, puasa adalah sebagian dari kesabaran. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah juga menyatakan as-sabru nisful iman, sabar itu adalah separuh dari keimanan. Sehingga dengan puasa ini kita memperoleh seperempat dari keimanan. Nah, utawi sabar iku separone iman. Lan arah mengkono ora ana walese angin tanpa dihisab, ya. Innama yuwassabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, saat temene Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu akan mengganjar, ya, akan memberi pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terhitung.
Sehingga jika kita puasa dengan baik dan benar sesuai dengan arahan, maka pahalanya tidak bisa dihitung. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Rasulullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu khusus untukku. Ibadah selain puasa banyak orang bisa melihat. Orang sholat ya seperti itu, orang zakat yang mengeluarkan barangnya terlihat, orang haji ke Baitullah terlihat, orang orang sholat, orang mengucap syahadat itu bisa dilihat. Tapi kalau orang puasa, ini adalah rahasia antara hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa melihat kecuali hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ora ana walese wong kang sobar poso angin kelawan den ganjar tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka baginya pahala yang tidak terhitung. Lan angendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi teman-teman suhune gondone tutuke wong kang puasa iku luwih wangi muga Allah Subhanahu wa taala tinimbang gondone misik kang wangi. Jadi puasa yang sesuai dengan syarat rukunnya, dan kemudian kita usahai dengan cara menjaga anggota tubuh kita, ya, dengan menjaga hati kita, pikiran kita, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ puasa yang seperti itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan nanti di surga itu ada satu tempat khusus bagi orang-orang yang puasa, namanya surga. Ini ada tempat khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ini. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak misik. Jadi bau mulut, biasanya kita berpuasa itu, apalagi kita ketika sudah mulai terlewat dari separuh hari, ya, setelah waktu duhur ini selesai, biasanya mulut akan mulai mengeluarkan bau. Maka menurut ulama-ulama ahli fikih di situ, dianjurkan untuk tidak menyikat gigi ketika mulai matahari mulai tergelincir hingga terbenamnya matahari. Itu makruh hukumnya menyikat gigi. Nah, dan ketika kita tidak menyikat gigi sehingga mengeluarkan bau mulut, itu di sisi Allah sungguh wanginya itu lebih wangi daripada minyak misik. Bukan karena Allah itu tidak mencium bau yang tidak wangi tadi, tapi karena memang Allah lebih senang, ya. Ketika Allah lebih senang, berarti sesuatu yang bagi manusia itu jelek mungkin, ya, orang kok bau mulut itu kan bagi manusia mungkin akan berpikir ini jelek, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala di situ terkandung pahala yang amat besar. Wallahu alam bisawab. Tamat iki terjemah min Ihya Ulumiddin bab asroris saum, supaya dadi pengiling-iling wong kang bodho kaya misil ingsun Syaban kaping 17 sanah 1307 ini. Jadi sampai di sini pembahasan tentang kitab rahasia-rahasia puasa. Ini sebetulnya adalah nukilan dari Mbah Sholeh Darat dari kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumiddin, yang di situ menerangkan tentang bab rahasia puasa. Semoga dengan dikarangnya kitab ini dan kami bisa lebih mudah memahami, karena memang berbahasa Jawa seperti ini walaupun tertulis dengan tulisan Arab, tapi ini akan lebih mudah difaham oleh orang-orang bodoh seperti saya, orang bodoh. Bahkan Mbah Sholeh sendiri, beliau dalam kitab ini saking tawaduknya beliau menyatakan bahwa beliau masih bodoh. Yang setingkat Mbah Sholeh saja beliau mengaku bodoh, apalagi kita yang tidak punya ilmu sama sekali. Semoga walaupun yang disampaikan ini adalah yang sangat besar bagi saya, saya menganggap ini ilmunya sangat hebat, ya. Semoga kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Mbah Sholeh Darat, ya, dalam kitab ini,
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya, karena tentu banyak sekali keterangan-keterangan yang sulit untuk dinalarkan karena saking bodohnya kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada keterangan-keterangan yang kami sampaikan itu banyak kekurangannya. Akhirul kalam kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.